setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sepanjang hidupnya, sepanjang hayatnya, diharapkan selalu dan terus-menerus berada dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi littawli wal ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa habibuhu. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang Jumat Masjid Al-Muhajirin Kementerian SDM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita berada di bulan Syawal, bulan ke-10 daripada bulan Qamariyah atau Hijriyah, di mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sebelumnya kita melaksanakan pendidikan Ramadan 30 hari. Apakah amal-amal yang telah kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan selama di bulan suci Ramadan masih terus kita lakukan di luar bulan Ramadan atau sudah pensiun? Apalagi kata para ulama, di antara ciri diterimanya amal seseorang, kebaikan seseorang adalah kebaikan-kebaikan itu terus dilakukan secara kontinu. Inna min qawlil hasanah al hasanah ba'daha. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui bahwa di antara tujuan pokok atau utama disyariatkannya ibadah puasa adalah agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertakwa. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian puasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana kewajiban puasa itu diwajibkan juga kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang selalu dan terus-menerus bertakwa. Tattaqun di sini dalam bahasa Arab menggunakan kata kerja yang sedang dilakukan dan akan dilakukan, disebut dengan fi'alul mudhari, memberikan faidah istimrar, artinya yang diharapkan oleh Allah ketakwaan itu adalah tidak hanya ada pada bulan Ramadan, tetapi di luar bulan Ramadan pun masih terus ada, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sepanjang hidupnya, sepanjang hayatnya, diharapkan selalu dan terus-menerus berada dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi perlu kita ketahui tipologi atau ciri tanda orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya.
Kita lihat misalnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Alkitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa saja orang-orang yang bertakwa dalam ayat ini? Dijelaskan ayat setelahnya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi disebut bertakwa apabila yang pertama dia selalu dan terus-menerus beriman kepada yang gaib, kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab dan seterusnya. Yang pertama. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Disebut bertakwa apabila dia selalu dan terus-menerus menegakkan sholat, menggunakan kata kerja yang sedang dilakukan dan akan dilakukan juga, fi'lul mudhari. Jadi yang diharapkan adalah taatnya, semangatnya tidak hanya pada bulan Ramadan saja, tetapi di luar bulan Ramadan pun ia semangat menegakkan sholat. Tidak hanya mendirikan, tetapi menegakkan nilai-nilai sholat. Tidak hanya ada di masjid, tetapi di kantor, di pabrik, dalam pergaulan, dalam ucapan, dalam sikap, dan seterusnya. Itu iqamus shalah, menegakkan sholat. Yang kedua. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Di antara ciri orang bertakwa adalah menginfakkan sebagian harta yang ia miliki, punya kepedulian sosial, hidupnya ingin bermanfaat, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi untuk orang lain. Ini yang disebut dengan ibadah sosial. Bahkan dalam hal-hal yang sunnah, ibadah sosial lebih utama daripada ibadah individual. Al-muta'addiyah afdalu minal qasirah. Ibadah sosial lebih utama daripada ibadah individual karena manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pribadinya, tetapi orang lain pun ikut merasakannya. Yang selanjutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ciri orang yang bertakwa adalah orang yang selalu dan terus-menerus beriman kepada Al-Quran, kemudian kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, termasuk suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhir, kepada akhirat ia selalu dan terus-menerus meyakini. Orang yang bertakwa, apa yang dilakukan di dunia, sedekahnya, tilawahnya, qiyamul lailnya, i'tikafnya, semua amal yang dilakukan, banting tulang, peras keringat, mencari nafkah dan seterusnya, mereka lakukan semua itu tidak lain dan tidak bukan karena mereka yakini di kemudian hari akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, kata Rasulullah, orang cerdas adalah orang yang memperbanyak amal soleh untuk bekal kehidupan setelah kematiannya, untuk bekal abadinya, untuk bekal akhiratnya. Wal akhiratu khairu wa abqa, wal akhiratu khairul laka minal ula. Ini ciri-ciri yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Apabila kita lihat juga misalnya ciri-ciri orang bertakwa dalam Al-Quran surat Ali Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian terhadap ampunan Tuhan kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Surga tersebutlah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Yang pertama dalam ayat ini adalah alladzina yunfiquna bis-sarra'i wal dharra, yaitu orang yang selalu dan terus-menerus menginfakkan hartanya, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Wal kadhiminal ghaid. Kemudian ciri orang bertakwa selanjutnya adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Kata Rasulullah, la taghdab walakal jannah, jangan marah, engkau akan mendapatkan surga. Ciri orang yang bertakwa adalah orang yang selalu dan terus-menerus mampu menahan amarahnya. Orang yang kuat bukan orang yang pintar bergulat, tetapi apabila dia dibuat marah, dia mampu menahan amarahnya. Yang selanjutnya, wal'afina 'anin nas, mau memaafkan kesalahan manusia. Dalam Islam sesungguhnya boleh
membalas keburukan asal keburukan itu setimpal, yang disebut dengan kisos. Pukul 1 kali maka dibolehkan memukul 1 kali. Tetapi kebanyakan dari kita dipukul 1 kali, membalasnya 2 kali. Yang kedua kali itu yang tidak boleh. Dalam Al-Quran, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Tetapi ada di atas itu semua, yaitu memaafkan. Dia mampu membalas, tetapi dia tidak balas. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya tidak terbatas. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain, pahalanya tidak terbatas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir dalam ayat ini, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang bertakwa tidak maksum daripada kesalahan, tidak maksum daripada dosa. Mereka melakukan kesalahan, tetapi ketika mereka melakukan kesalahan, mereka juga semangat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat artinya kembali. Kembali dari mana? Kembali dari maksiat kepada taat. Kembali dari syirik kepada tauhid, kembali dari pelit kepada dermawan, kembali yang tadinya tidak semangat belajar jahil kepada semangat belajar, kembali yang tadinya tidak pernah sholat kepada sholat, tidak pernah sholat berjamaah kepada sholat berjamaah, kembali yang tadinya kalau ketemu orang tidak ramah, sekarang ayo ketemu orang ramah, assalamualaikum. Kembali dari segala sesuatu yang tidak selaras dengan kebaikan dan manfaat kepada segala sesuatu yang selaras dengan kebaikan dan manfaat. Itu adalah taubat. Mudah-mudahan kita termasuk yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari pendidikan Ramadan, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa, dan kita termasuk ke dalam ciri-ciri yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Karena tidak ada bekal terbaik, bekal utama, bekal istimewa untuk menghadap hadiratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbil ighfir warham anta khairur rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.